Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan ajaran Islam ialah mencegah terjadinya ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Masalah ini sungguh serius karena ketidakadilan dan ketimpangan sosial dapat menyebabkan kemiskinan struktural di mana orang tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, sebab aset-aset ekonomi dan kapital hanya berada di tangan segelintir orang. Padahal Al-Quran sudah mengingatkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum. Janganlah harta hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Kemiskinan sangat berbahaya karena dapat menyebabkan rusaknya moral dan menjauhnya masyarakat dari agama, sehingga ada ungkapan kadal faqru ayyakuna kufron. Kemiskinan dapat mendorong pada kekufuran. Kalau kita bawa masalah kemiskinan ini ke dalam konteks kehidupan sehari-hari, maka jelas sekali bahwa fenomena itu tidak berdiri sendiri. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Selain masalah ketidakadilan dan ketimpangan sosial seperti yang disebutkan di atas, salah satu yang terbesar penyebab kemiskinan ialah korupsi. Inilah isu yang saat ini sedang menjadi sorotan publik luas karena banyak sekali kasus korupsi justru melibatkan orang-orang penting yang seharusnya menjadi panutan di masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus bekerja keras siang dan malam untuk meminimalisasi praktek korupsi dengan cara penyelidikan kasus, operasi tangkap tangan atau OTT, penahanan para pelaku, dan sebagainya. Tentu kita harus mendukung upaya KPK ini, walaupun kita tahu kemampuannya masih terbatas dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. Tetapi, sebagaimana prinsip usul fikih, ma la yutroku kulluhu la yutroku kulluh. Apa-apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi, apa yang dilakukan oleh KPK tentu sudah benar, dengan berbagai keterbatasannya. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kasus menarik untuk diperhatikan. Bagaimana sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap pelaku korupsi, termasuk pemberi sogok atau gratifikasi riswah. Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkerjakan seorang laki-laki dari suku Al-Asdi bernama Ibnu Lutbiyah sebagai pemungut zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata, "Hadza lakum wa hadza ahdiyali." Ini untuk kalian sebagai zakat dan ini hadiah untukku. Nabi menanggapi kasus ini dengan mengatakan, kalau engkau duduk saja di rumah dan menunggu apakah ada yang akan memberikan kepadamu hadiah, dan demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak seorang pun yang mengambil sesuatu dari zakat ini, kecuali dia akan datang pada hari kiamat dengan dipikulkan di atas lehernya
berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik. Kemudian beliau mengangkat tangannya sehingga terlihat oleh kami ketiak beliau yang putih dan berkata, "Ya Allah, bukankah aku sudah sampaikan sebanyak 3 kali? Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, tiada seorang pun yang menyembunyikan sesuatu atau korupsi, melainkan ia akan menghadap di hari kiamat dengan memikul unta di atas lehernya." Sikap Nabi terhadap pemungut zakat itu sangat tegas. Hadiah yang diperolehnya bukan hadiah dalam arti normal, tetapi sudah termasuk gratifikasi karena memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai kolektor zakat. Nabi dengan tegas mengancam api neraka bagi mereka yang melakukan praktik gratifikasi, sebagaimana dilakukan salah seorang sahabatnya. Logika yang digunakan Nabi sudah sangat tepat. Jika yang bersangkutan hanya diam di rumah, tidak berkeliling dengan menggunakan atribut atau identitas penerima zakat, maka sudah barang tentu tidak akan memperoleh hadiah apapun. Jika kita hubungkan dengan definisi gratifikasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, bahwa yang dimaksud gratifikasi ialah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, maka kasus sahabat di atas termasuk kategori gratifikasi. Dalam Undang-Undang 20 tahun 2001, setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap. Langkah yang harus segera dilakukan bagi siapa saja yang menerima gratifikasi ialah yang bersangkutan harus segera dilaporkan kepada KPK yang menurut peraturan paling lambat 30 hari kerja. Seseorang tidak boleh seenaknya menyederhanakan gratifikasi menjadi hadiah, karena hadiah, sokok, dan gratifikasi sudah jelas perbedaannya. Belajar dari sikap tegas Nabi terhadap para pelaku korupsi sebagaimana disebutkan di atas, maka sudah selayaknya kita sebagai kaum muslim bersikap proaktif terhadap kerja-kerja KPK. Bukan saja ikut melaporkan tindakan korupsi bila kita menemukannya, tetapi juga menciptakan suatu lingkungan yang bebas dari korupsi. Korupsi adalah tindakan kriminal, karena itu pelakunya harus ditindak tegas dan keras. Korupsi juga suatu penyimpangan moral dan sekaligus kejahatan kemanusiaan, karena perbuatan itu dapat mengakibatkan terjadinya kemiskinan massal, kelaparan, bahkan kehancuran suatu bangsa. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari kejahatan korupsi. Itu saja kultum yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.